Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santriwan, santriwati TPK Al-Akbar, begitu juga jamaah salat maghrib Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong yang hadir menyimak kajian ilmu pada malam hari ini. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan barokah berkah dari guru-guru kita, terutama mendapatkan berkah dari Syekh Musannif pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumair. Kita masuk ke pembahasan yang baru tentang tayamum. Tayamum itu adalah suatu perbuatan pengganti wudu atau pengganti mandi besar. Jadi segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan kalau tidak ada wudu, boleh kita bertayamum saja atau memang kalau betul-betul tidak ada air. Itulah tayamum. Kita bahas qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Faslun, sebuah pasal. Asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Jadi seseorang itu dibolehkan bertayamum kalau terjadi 3 sebab berikut ini. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak ada air sama sekali, tidak ada air dalam versi yang sesungguhnya, jadi betul-betul tidak ada air. Yang kedua, wal marad, orang yang sakit yang tidak bisa terkena air atau proses penyembuhannya lama kalau kena air, maka dibolehkan bertayamum. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atshin hayawani muhtaram. Airnya ada, tapi air tersebut dibutuhkan untuk kebutuhan hewan-hewan yang dihormati. Misalkan ada air 1 jergen, tapi air itu digunakan untuk kebutuhan minum sapi peliharaan, atau kebutuhan minum kambing peliharaan, hewan-hewan yang dihormati, maka kalau cuma air tersebut yang ada 1 jergen untuk kebutuhan hewan-hewan tersebut, maka kita dibolehkan untuk bertayamum kalau tidak ada air yang lain. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi apa? Tidak ada air sama sekali sesungguhnya. Ya. Jadi orang dibolehkan bertayamum itu kalau jangan langsung karena tidak ada air di rumahnya langsung tayamum. Tidak, dicari dulu airnya. Kalau betul-betul tidak menemukan, baru boleh bertayamum. Jadi kalau tidak ada usaha untuk mencari, masih tidak boleh untuk bertayamum. Jangan karena di rumah tidak ada air, airnya mati, langsung tayamum, tidak bisa.
harus usaha dulu, harus mencari dulu sampai menemukan. Kalau betul-betul tidak menemukan air, baru boleh bertayamum. Pertanyaannya, sampai di mana kita harus mencari air? Apakah kita cari sampai berkilo-kilo, ataukah batasannya seperti apa? Sampai di mana ukurannya kita harus mencari air? Ulama kita sudah membagi ini, sudah menjelaskan ini, bahwasanya kita ketika tidak ada air di tempat kita berada, maka kita wajib mencari air sejauh, ukurannya itu sejauh, kalau ada orang yang berteriak dari jarak jauh, kita masih bisa mendengar. Jika jaraknya itu sampai teriakan seseorang itu masih kita dengar, itu diperkirakan oleh ulama kita sekitar 300 meter. Jadi 300 meter itu kalau ada orang jalan 300 meter berteriak, itu kita masih bisa dengar. Jadi kita harus mencari air dengan jarak seperti itu. Jadi 300 meter di kanan kita, 300 meter di kiri, 300 meter depan, 300 meter di belakang. Boleh cari dulu. Sudah dicari 300 meter, ternyata air tidak ada. Tapi kita mempunyai dugaan yang kuat, kita punya keyakinan yang kuat kalau ternyata di jarak 1 kilometer itu ada air. Mungkin karena ada informasi dari tetangga, misalkan di sini kita tinggal di sini, ada informasi dari tetangga kalau di kilo 7 sana ada air. Maka wajib kita ke sana terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung tayamum. Itu kalau kita dapat informasi, dapat keyakinan, informasi dari luar. Sampai batasnya berapa kilo? Sampai batas 3 kilometer. Misalkan di sini kilo berapa ini? Sampai 3 kilometer. Jadi kalau sampai di kilo 8 ada informasi di kilo 8 ada air, maka kita harus wajib ke kilo 8. Tapi ternyata di kilo 8 tidak ada air, yang ada air di kilo 9 atau di kilo 10. Bahkan airnya tumpah-tumpah, bisa hujan deras. Apakah kita wajib ke sana? Ulama kita mengatakan kalau lebih jaraknya dari 3 km, maka walaupun di sana ada hujan, kita tidak wajib pergi ke sana ambil air. Cukup dengan bertayamum. Jadi itu tadi ukurannya. Pertama, kalau kita tidak ada air di sekitar kita cari dulu sejauh 300 meter. Walaupun kita tidak yakin tidak ada air, kita tidak yakin kalau air itu ada, tapi kita harus cari dulu sejauh 300 meter. Sudah dicari-cari ternyata tidak ada. Kalau tidak mendapatkan informasi, bisa kita langsung bertayamum. Kalau kita tidak punya keyakinan kalau lebih dari 300 meter itu ada air, maka kita boleh bertayamum. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat karena mendapatkan informasi dari teman atau dari tetangga bahwa di jarak 2 km atau jarak 3 km itu ada air, maka kita wajib pergi ke sana untuk ambil air. Itu kalau mendapatkan keyakinan yang kuat. Tapi kalau sudah tidak yakin, tidak ada air, walaupun jarak 1 km lagi tidak mungkin ada air, maka kita bisa langsung bertayamum. Tapi kalau keyakinan kita kuat, mungkin karena kita sering lewat, di kilo 8 kayaknya ada air itu, saya sering lewat, maka kita wajib cek ke sana dulu walaupun jaraknya 2 km. Tapi kalau sudah lebih dari 3 km, walaupun kita yakin di sana ada air, misalkan di sini ke kilo 10, kita yakin di kilo 10 itu ada air, walaupun hujan deras, kita dapat informasi hujan deras, maka kita tidak perlu pergi ke kilo 10 untuk ambil air, cukup bertayamum. Paham sini ya? Itu yang pertama, tidak ada air yang sesungguhnya. Jadi jangan langsung memutuskan air tidak ada, tapi dicari dulu, ada batasan-batasannya tadi. Pertama, saya ulangi, batasan yang pertama, kalau walaupun kita tidak yakin air ada, tetap kita harus mencari sejauh 300 meter. Setelah kita mencari ternyata tidak menemukan air, baru boleh kita bertayamum.
Tapi setelah mencari ternyata dapat informasi dari tetangga 2 kilometer ke depan sana ada air, maka kita wajib pergi ke sana untuk mengambil air untuk berwudu. Tapi kalau tidak yakin di sana ada air 2 km, maka bisa langsung bertayamum. Begitupun juga kalau lebih dari 3 kilo, di kilo 10 atau di Aimas sana ada air, ada banjir, hujan lebat, kita tidak perlu ke sana untuk mengambil air untuk berwudu. Cukup bertayamum di rumah kita. Itu yang pertama, faqdul ma, tidak ada air. Kemudian penyebab seseorang dibolehkan berwudu yang kedua adalah wal marad, sakit. Orang yang sakit sudah diberitahu oleh dokter tidak boleh kena air. Jadi penyakit yang tidak boleh tersentuh oleh air atau penyakit yang lama sembuh karena terkena air. Termasuk orang yang punya penyakit kedinginan. Karena ada beberapa kasus orang yang memang tidak kuat tersentuh kena air. Apalagi kalau malam-malam sudah hujan, malam-malam harus berwudu atau mungkin harus mandi wajib karena tidak kuat, ya, maka boleh dia bertayamum. Termasuk juga seperti di kampung-kampung, kalau ada di kampung-kampung yang toiletnya itu berpisah dengan rumahnya, toiletnya pisah dengan rumah, terus di toilet itu selalu terjadi ada ular yang sering jalan-jalan di toilet. Maka pada saat seperti itu kita tidak wajib untuk berwudu, tapi boleh kita ganti dengan tayamum. Kalau kita sering dapat informasi kita punya toilet itu ada ular, kalau malam-malam sering ada ular. Atau bagi perempuan-perempuan yang punya toilet berpisah dengan rumah, mau ambil wudu ternyata di depan toiletnya ada orang asing yang takut nanti dia akan ganggu kita, maka perempuan tersebut boleh bertayamum selama memang tidak ada air dalam rumahnya. Misalkan dia lupa ambil air masuk ke dalam rumah, terus menjelang mau sholat subuh, mau keluar ambil air wudhu di toiletnya, ternyata di depan rumahnya ada segerombol anak muda yang lagi nongkrong. Kalau mau ambil air wudhu takut diganggu, maka pada saat seperti ini perempuan tersebut dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian sebab tayamum yang ketiga adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atsyin hayawan muhtar. Air ada, tapi air tersebut dibutuhkan untuk kebutuhan minum hewan-hewan yang terhormat. Hewan-hewan yang terhormat, hewan-hewan yang dihormati seperti sapi, kambing, selainnya. Jadi walaupun stok air ada, misalkan ada stok air 5 jergen, tapi air tersebut dibutuhkan untuk kebutuhan minum hewan-hewan peliharaan, maka air tersebut dianggap tidak ada, maka kita dibolehkan untuk bertayamum selama tidak ada stok air yang lain. Kecuali ada air 5 jergen, tapi 4 jergennya kebutuhan minum itu cuma 4 jergen, 1 jergennya tidak dibutuhkan, maka yang 1 jergennya itu bisa dipakai untuk berwudu, maka tidak boleh kita gunakan untuk tayamum. Kita tidak boleh bertayamum, wajib berwudu pakai air 1 jergen tersebut. Jadi kebutuhan hewan-hewan yang dihormati. Kemudian ghairul muhtarim, hewan-hewan yang tidak dihormati itu apa saja? Musannif atau pengarang kitab ini menyebutkan ada 6 hewan-hewan yang tidak dihormati. Jadi walaupun ada stok air untuk minumnya dia, walaupun dia nanti kita wajib pakai air itu untuk berwudu, walaupun nanti dia kehausan.
Jadi tidak, karena dia masuk kategori yang tidak dihormati. Ada 6 di sini. Yang pertama tarikus sholat. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat dibiarkan kehausan juga tidak masalah, karena dia masuk kategori orang yang tidak dihormati, orang yang sengaja meninggalkan sholat dan tidak bertaubat. Kemudian yang kedua, wazani muhsan, orang yang berzina muhsan, orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, sudah bergaul dengan istrinya yang sah, lantas berzina lagi sama orang lain, maka dia dikategorikan orang yang tidak dihormati. Maka kalau ada air 1 jergen untuk kebutuhan minumnya, kita boleh menggunakan air itu untuk berwudu. Walaupun dia kehabisan air, dia kehausan, maka air itu kita bisa menggunakan untuk berwudu. Yang ketiga adalah orang yang murtad. Orang murtad masuk kategori orang yang tidak dihormati. Orang murtad, orang yang masuk Islam, orang yang Islam tapi keluar dari iman, mengingkari adanya Allah atau mengingkari Rasul itu, setelah Muhammad itu ada Rasul, atau yang keluar dari iman, maka orang itu dikatakan murtad dan masuk kategori orang yang tidak dihormati. Jadi kalau ada air minumnya 1 jergen, terus kita gunakan untuk berwudu, maka tidak apa-apa kita berwudu menggunakan air itu meskipun orang tersebut kehausan. Kemudian yang keempat, wal kafirul harbi, orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu orang kafir yang memerangi kita. Bukan orang yang hidup berdampingan seperti kita di sini Indonesia. Itu tidak termasuk kafir harbi, itu kafir zimmi. Tapi kafir harbi adalah orang kafir yang memang ingin memerangi kita, memusuhi kita. Kemudian yang kelima, wal kalbul aqur, anjing yang liar, anjing yang ganas liar, termasuk kategori yang tidak dihormati. Dan yang terakhir, wal khinzir, babi. Ada 6 hal. Jadi tadi ada 3 hal dibolehkan kita tayamum. Yang ketiga adalah air ada, tapi air itu adalah kebutuhan hewan yang dihormati. Apakah itu hewan yang tidak dihormati? Ada 6 tadi. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Kedua, pezina muhsan, sudah menikah tapi masih berzina. Ketiga, orang yang murtad. Keempat, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Yang kelima, anjing liar yang ganas. Kemudian keenam, khinzir, seekor babi. Itu tadi pembahasan tentang sebab-sebab seseorang dibolehkan untuk tayamum. Kita masuk pembahasan baru. Faslun syurutut tayammumi. Syarat-syarat tayamum. Ada berapa syarat tayamum? Asyaratun, ada 10. Ada 10 syarat-syarat tayamum. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayamum itu sah kalau kita menggunakan debu. Tayamum itu bisa sah kalau kita menggunakan debu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, debu yang seperti yang kita ketahui. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki maupun mazhab Hanafi, segala sesuatu yang menempel di permukaan sesuatu maka itu bisa dipakai untuk bertayamum. Maka di atas sini, misalnya di atas meja, itu bisa dipakai tayamum. Di jok mobil bisa dipakai untuk tayamum, atau di jok pesawat, dinding pesawat itu bisa dipakai tayamum. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, bertayamum dengan di dinding pesawat itu tidak bisa, karena itu tidak ada debu di situ. Atau di jok mobil lagi perjalanan, di tempat duduk mobil kita bertayamum di situ, itu tidak bisa. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i.
Jadi harus betul-betul debu yang asli, bukan yang kita kira-kira mungkin ada debu di jok mobil atau di dinding pesawat, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Debu yang digunakan adalah debu yang suci. Jadi kalau ada debu yang sudah dikencingi, maka itu tidak sah digunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Debu yang digunakan bukan debu yang musta'mal, bukan debu yang sudah dipakai sama seperti air kemarin, bukan debu yang sudah dipakai digunakan untuk membasuh yang wajib, bukan debu yang digunakan untuk membasuh yang wajib. Itu musta'mal namanya. Kemudian yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak bercampur dengan sesuatu, debu tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti tepung, tidak tercampur dengan tepung, tidak tercampur dengan pasir dan sebagainya. Tapi kalau debu yang ada di atas pasir itu bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau ada debu kita sengaja campur dengan pasir, itu yang tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Wa ayyaksudahu. Syarat yang berikutnya yang kelima, wa ayyaksudahu, bermaksud atau menyengaja mengambil debu untuk bertayamum. Jadi harus ada maksud atau tujuan kita menyengaja mengambil debu untuk bertayamum. Misalkan kita lagi duduk-duduk di sini, kebetulan di sini ada debu, kita pegang ada debu di sini. Karena tidak ada air, pas mau berdiri lihat di tangannya ada debu. Nah, kebetulan ada debu, langsung berwudu, langsung bertayamum. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus punya maksud, punya tujuan untuk mengambil debu. Ya bukan debunya ada di tangan dalam keadaan tidak sengaja. Harus ada penyengajaan mengambil debu. Kemudian membasuh wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan. Misalkan contoh, perhatikan kalau tayamum harus mengambil debu itu dengan 2 pukulan. Misalkan pukulan pertama untuk wajah, ambil debu untuk wajah, langsung pukul lagi untuk kedua kalinya untuk tangan. Jadi harus 2 pukulan, tidak bisa 1 pukulan untuk wajah dan tangan, tidak bisa. Jadi 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk kedua tangan. Jadi tidak bisa 1 kali pukulannya, meskipun kalian bisa debunya tidak habis dengan 1 kali pukulan. Misalkan 1 kali pukul, setengahnya untuk muka, setengahnya lagi untuk tangan, itu kan bisa. Tapi tetap tidak boleh, harus wajib 2 pukulan. Ambil debunya dengan 2 pukulan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau ada najis di tangan atau di anggota badan yang mau ditayamum, wajib dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian syarat yang selanjutnya, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Wajib berijtihad menghadap kiblat sebelum bertayamum. Jadi harus menghadap kiblat dulu sebelum kita bertayamum. Kemudian wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Syarat berikutnya, tayamum itu sah ketika masuk waktu sholat fardu, atau ketika masuk waktu sholat baru sah kita bertayamum. Jadi misalkan sholat zuhur jam 12, jam 10 kita tayamum, maka tayamum kita tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Nanti masuk waktu sholat, baru mencari air, ternyata air tidak ada, baru kita sah untuk melakukan tayamum. Kemudian wa
bertayamum itu likulli fardin, tiap satu fardu satu tayamum. Jadi misalkan sholat maghrib tidak ada air, kita bertayamum. Nanti sholat isya, walaupun kita tidak batal, tidak buang angin atau tidak buang air, tetap kita harus bertayamum lagi untuk sholat isya. Jadi satu sholat wajib itu satu tayamum. Jadi maghrib bertayamum, nanti masuk isya tayamum lagi, meskipun kita tidak buang air, tetap kita harus tayamum. Ya. Itu 10 syarat sah tayamum yang kalau ada yang tidak dikerjakan maka tayamum kita tidak sah. Nah, sebentar habis sholat isya kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabbil islam dinan Muhammadin wa sallam. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.